Namanya Bibi Meg. Siapa itu? Sawer Gading. Ular piaraannya. Kamu jangan kaget. Anak ini senang sekali bermain dengan ular, kelabang, lipan, dan segala binatang melata yang menyeramkan. Dia mempunyai kelebihan yang aneh. Semua binatang melata sangat takut kepadanya. Kamu tidur saja di sini, Mesin. Api unggunku tidak jauh dari tempat ini. Kuda dan sedikit barang bawaanku masih tertinggal di sana. Biar besok pagi saja diambil. Di mana Gusti Nambi? Di Banjar Desa. Dia. Menang atau kalah, kita harus menjelaskannya kepada Gusti Prabu bahwa kita diserang dan kita mempertahankan diri, bukan memberontak. Sayang, pemuda-pemuda di Lumajang belum pernah dilatih perang. Sebenarnya, kita perlu memberi pelajaran kepada pasukan Majapahit yang semakin jumawa dan merasa paling kuat. Jangan menganggap kecil kehebatan sebuah semangat Rawuridan. Semangat dan kesetiakawanan itu jauh lebih kokoh daripada kekuatan prajurit yang sudah terlatih sekalipun. Ada berita Jalibin? Lebih dari 3.000 tentara Majapahit bergerak lewat pegunungan Semeru, Gusti. Perkiraanku benar. Mereka sengaja melalui jalanan yang jarang dilewati saudagar maupun pengembara. Mereka takut negeri-negeri bawahan yang lain bisa terpengaruh oleh tindakan membabi buta yang mereka lakukan. Artinya, penjarakan yang akan lebih dulu menerima serangan. Apa tidak lebih baik kekuatan kita di sini dikerahkan ke sana, Gusti? Jangan. Kita harus bisa memperhitungkan kalau mereka memecah dua kekuatan. Kalau tidak ada pertahanan di Ganding, maka mereka dengan mudah menusuk Rabut Buahayabang dari arah barat. Betul, Gusti Patih. Biarkan saya dan seluruh kekuatan yang ada di sini bertahan, supaya tidak mudah mereka menembus pertahanan Gusti di Rabut Buahayabang. Kamu boleh istirahat, Jalibin. Kiderpana, tolong siapkan orang untuk membawa surat saya kepada Kakang Samara di Pejarakan. Baik, Gusti. Lebih baik kita ke Majapahit, Mei. Kita cari tahu di mana Ayu Wandira disembunyikan. Firasat saya anak itu disembunyikan di sana. Dan Rayuyu seperti yang kamu dengar, memang Halayuda. Kenapa Kakang Kamandanu tidak berniat membela Patih Nambi? Padahal Kakang tahu, mereka mau menyerang Lumajang. Pasukan Halayuda sangat besar, lebih dari 3.000 orang. Kasihan Nambi. Kita bisa membantu sahabat Kakang, baru sesudah itu kita ke Majapahit. Orang yang... Sulit sekali saya melakukan pilihan, Mei. Sebagai pendekar, saya hanya mau membela kebenaran. Tapi sebagai prajurit, saya harus membela negara, salah maupun benar. Itu kenapa saya sengaja menjauh dari keduanya. Tidak mungkin saya bisa memihak. Kalau begitu, saya setuju usulan Kakang untuk menuju ke Majapahit. Maukah kita menjadi sepasang pendekar, Mei? Sepertinya bumi kita sudah membutuhkan penumpas kejahatan. Sepertinya Kakang sudah tidak mempercayai keadilan. Keadilan tidak akan pernah ada kalau negara sudah dikuasai oleh nafsu berkuasa dan kedengkian. Undang-undang Putra Manawa akan bungkam kalau tangan kuat Adiyaksa yang tidak jujur telah membengkap lembaran kitabnya. Apakah Raja Pengganti begitu jahatnya memunggungi hukum negerinya sendiri? Begitu kuat pengaruh Tuan Halayuda dan beberapa kawannya menyeret Gusti Prabu semakin menjauh dari kejujuran hukum. Mereka juga berhasil mengajak beberapa rakyat serta para Dharma Putra melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Raja tidak mampu melarang karena dia pun ikut terlibat perbuatan yang melanggar hukum.
Kalau Nini mau menuruti tawaran saya, hidup Nini bisa bertambah mulia. Wanita mana yang tidak ingin disunting oleh seorang raja? Saya kasih tahu. Kalau Nini saya serahkan kepada Gusti Putri Tribuana Tunggadewi, Nini pasti akan dihukum karena telah berani merebut kekasihnya. Saya juga bisa menghabisi nyawamu, perempuan. Awas, jangan kamu pikir aku takut kepada Kamandanu. Tidak usah melibatkan Paman Kamandanu. Aku sendiri mampu memenggal kepala seperti kamu. Minggir. Kenapa Kisanak menghalangi jalan kami? Siapa di antara kalian yang bernama Pangeran Cakradara? Hamba sudah menduga. Tuan pasti Pangeran Cakradara. Kalau iya, kamu mau apa? Hamba utusan Gusti Tribuana Tunggadewi. Hamba diutus untuk menyelidiki keberadaan pangeran. Kalau sudah tahu, Diutus untuk bertanya, soal apakah benar Tuan telah melarikan gadis desa, putri tabib wanita yang bernama Nyai Paricara? saya memang pernah ditolong oleh Nyai Paricara dan putrinya. Tapi saya bersumpah tidak pernah membawa lari gadis itu. Ada yang melaporkan bahwa pangeran telah membawa lari gadis yang konon wajahnya sangat cantik. Sungguh saya tidak melakukannya. Jangan-jangan ada orang yang telah menculik Aiwandira, lalu memfitnah saya telah menculiknya. Saya tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Jadi benar Tuan tidak melakukannya? Saya bersumpah. Terima kasih. Kisanak, siapa Andika? Gajah Mada, hamba anggota pasukan Bayangkari Raja di Kedaton Majapahit. Kita lawan saja, Kakang. Iya. Ayo, lebih baik daripada tertangkap. Iya. Hentikan! Hentikan! Kenapa kalian? Mereka mata-mata, Kimade. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Apa hasilnya dengan mereka? Kita tidak bisa lagi menanyai mereka. Di mana pasukan Majapahit disiagakan? Berapa kekuatan mereka? Dan banyak lagi yang sebenarnya harus kita korek, yang akan kita hadapi ribuan musuh. Ini perang. Apa arti 3 orang dibanding dengan rahasia kekuatan mereka? Maaf, Ki. Terus terang, kami sangat tegang. Sehingga sangat sulit untuk bisa mengekang amuk. Kalau mata-mata kita ditangkap bagaimana? Tidak ada persoalan. Bagaimana kalau mereka mengoceh tentang kekuatan kita dan perkemahan kita? Tidak ada persoalan. Apa maksud Adi dengan tidak ada persoalan? Kalau mata-mata menceritakan tentang kekuatan kita, habis kita bisa diporak-porandakan. Siapa bilang? Hampir semua panglima perang mengatakan begitu.
Saya tidak. Malah sengaja saya biarkan mereka tahu kekuatan kita. Dengan kekuatan seperti ini, dilengkapi dengan persenjataan yang sempurna, mereka akan kalah sebelum mulai. Dan ada satu yang tidak kalian perhitungkan. Mereka tidak pernah tahu kapan kita akan menyerang. Sementara kita harus kasih tahu pada semua anak buah anggota pasukan bahwa kita akan berkemah di tempat ini. Mungkin sampai 10 hari. Perang masih belum akan dimulai. Masih lama. Apa tidak berbahaya, Adi Halayuda? Mereka bisa enak-enakan. Dan karena enak-enakan, kewaspadaan mereka hilang. Itu yang saya inginkan. Bikin suasana supaya seluruh pasukan tidak tegang. Karena ketegangan sangat menguras pikiran dan tenaga. Sebaliknya, kalian bisa bayangkan bagaimana pasukan Lumajang siang malam tidak bisa tidur. Karena tegang menunggu serangan kita. Tapi bagaimana kalau mereka mendahului menyerang kita? Kalau mereka sampai berhasil menangkap mata-mata kita, saya yakin mereka tidak akan berani menyerang. Mereka masuk dalam rencana saya. Kalau keadaan mereka sudah sangat loyo karena kurang tidur, baru kita serang. Tapi bagaimanapun, penjagaan harus diperketat. Itu tugasmu. Sebaiknya kita menginap di daerah sini. Ada rumah pembantu saya. Saya sering menitipkan jamu nada kalau mau bepergian jauh. Bagaimanapun kita harus menggunakan orang lain untuk mencari berita tentang anakmu. Kakang, kenapa tidak kita sendiri? Mei, saya hanya bisa bergerak malam hari. Dan itu pun harus dengan penyamaran. Saya lupa kalau Kakang Kamandanu sangat terkenal di Majapahit. Panggil Rayuyu kemari. Dia atau Cakradara yang telah berani membohongiku. 2 kali Cakradara mengucapkan sumpahnya, Gusti Dewi. Menurut Paman Mada, mungkinkah Kanda Cakradara berbohong? Menurut naluri hamba, Pangeran Cakradara orang jujur. Panggil Rayuyu kemari. Apa Bayangkari Raja berhak memanggil seorang Dharma Putra, Gusti Dewi? Permaisuri mendiang Prabu Jayawardana yang memanggilnya. Ampun, Gusti Dewi. Hamba pamit. Sebenarnya, Bunda tidak percaya lagi pada laporan Rayuyu. Pokoknya, siapapun yang dekat dengan dia Halayuda, Bunda tidak bisa percaya. Tapi Nanda Prabu malah sangat meyakininya. Ada apa, Bayangkara? Tuan dipanggil Gusti Dewi di Keputren Ibu Suri. Ada keperluan apa? Saya tidak pernah menanyakan keperluan. Gusti yang menyuruh saya. Saya datang. Silakan kamu jalan dulu. Mestinya Gusti tidak perlu datang sendiri kemari. Suruh saja Pekate. Nanti saya yang ke sana. Nada, Nyai tidak mau kamu bawa temanmu? Sawer Gading sudah minggat, Nyai. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas seorang priagung tidur di gubuk rakyat begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang lain tidak boleh tahu bahwa saya berada di Majapahit. Tugas penting? Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat sama dia, ya? Ya. Tapi harus maklum loh Gusti, di sini tidak punya kasur. Nyamuknya banyak. Ki Caparu di mana? Masih di sawah. Oh ya. Ternyata pilihan Kakang benar. Tempat ini cukup tersembunyi. Saya mau bikin wetang jahe dulu. Gusti pasti haus. Kemarin laporanmu begitu meyakinkan bahwa Cakradara membawa lari perempuan. Sekarang kamu bilang, menurut laporan anak buahmu, bawa kemari anak buahmu yang melapor itu. Ampun, Gusti Dewi. Anak buah hamba itu ikut berperang ke Lumajang. Kalau ternyata laporanmu bohong, aku bisa menghukummu. Jangan salah,
aku akan mengerahkan Telik Sandi untuk menyelidiki masalah ini. Ampun Gusti Dewi. Ampun. Buat apa hamba membohongi Gusti? Apa untungnya buat hamba? Orang suruhanku sudah ketemu Cakradara. Dan dia bersumpah tidak pernah membawa lari siapapun. Mungkin dia berbohong, Gusti. Atau kamu yang bohong. Tapi bisa jadi anak buah hamba salah lihat. Orang lain yang membawa lari putrinya Iparicara disangka Pangeran Cakradara. Hamba mohon ampun. Kalau ternyata yang terjadi adalah kesalahan anak buah hamba. Pergi kamu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajah kamu di sekitar keputren ini. Ingat, aku bisa menggantungmu kalau mau. Pergi. Buat apa Gusti Prabu sering-sering minta dibuatkan obat kuat?